Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa alladzi arsalahu Allah basyiran wa nadhira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat fardu 5 waktu yang lainnya juga kita mampu tunaikan di awal waktu secara berjamaah sampai Allah mencabut akan nyawa kita. Sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, riwayat daripada Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Muslim, menyebutkan idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila seorang manusia itu meninggal dunia atau dia wafat, maka terputuslah akan amal-amalnya kecuali daripada 3 jalur yang tidak terputus. Hadis ini menunjukkan kepada kita akan nanti menjelaskan sambungannya, bahwa kesempatan untuk kita beribadah, beramal saleh itu adalah selama kita masih diberi oleh Allah peluang untuk hidup. Inilah kesempatan untuk kita mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan kita, semua daripada aktivitas-aktivitas amal-amal saleh yang kita lakukan, untuk nanti menjadi bekal buat kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah wafat, maka kita tidak lagi bisa sholat tahajud, tidak bisa lagi sholat 5 waktu sehari semalam, tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi kita naik haji, umrah dan lain-lain sebagainya. Dalam hadis lain disebutkan ini, ketika seseorang itu meninggal dunia, nadimah, dia menyesal. Kalau kita sudah wafat, sudah dikubur, disitulah timbul akan penyesalan kita. Wa in kana min ahlil khair, kalau seandainya dia itu orang-orang baik, dia menyesal apa yang dia sesalkan? Alla yazdad. Kenapa amal saya itu hanya sedikit? Kenapa saya tidak lagi menambah dengan kebaikan-kebaikan? Ternyata waktu kita sudah dikuburkan, di situ kita terasa bahwa kebaikan kita itu hanya sedikit sekali. Wa in kana al-fajir aw min ahli syarr, kalau seandainya dia itu orang-orang jahat, apa yang dia sesalkan? Yang dia sesalkan adalah naza'. Kenapa cepat kali meninggal dunia? Belum sempat dia itu melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam Quran juga disebutkan ada penyesalan dari orang-orang yang sudah dikuburkan itu. Allah sebutkan yang dimana Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhan, kenapa engkau tidak melambatkan ajalku, menunda kematianku, fa asaddaqa, aku yakin kalau seandainya engkau itu lambatkan ajalku, aku menjadi orang-orang yang dermawan, katanya. Nah, ternyata dia menyesal bahwa selama hidupnya itu kurang sedekah, kurang berinfak. Wa aku minas salihin, dan aku yakin aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Ini penyesalan yang dialami oleh orang yang sudah dikubur. Apa guna penyesalan itu, hadirin rahimakumullah? Karena memang jasad kita sudah di alam yang berbeda dengan alam dunia. Ini menunjukkan bahwa ini kesempatan kita menabur kebaikan, baik dengan jiwa kita beribadah kepada Allah, dengan harta kita bersedekah, dengan kebaikan-kebaikan kita kepada manusia, menolong dan lain-lain sebagainya. Kalau kita sudah meninggal dunia dalam hadis ini, inqata'a, sudah putus. Ya, tidak ada lagi mengalir akan pahala kita illa min salas, kecuali dari 3 jalur. 3 jalur ini, hadirin rahimakumullah, bukan amal kita waktu kita sudah wafat, bukan. Amal yang kita tanam waktu kita hidup. 3 jalur ini disebut dengan amal-amal yang memang dia itu tidak terbatas pahalanya sampai waktu kita
sudah habis nyawa kita, tapi terus mengalir meskipun jasad kita sudah terkubur dengan tanah. Ini menunjukkan tidak ada bantuan orang hidup kepada kita, ya, kecuali dengan 3 jalur ini. Apa dia hadirin rahimakumullah? Yang pertama adalah disebutkan dalam hadis ini, yaitu ilmun yuntafa'u bihim, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan orang lain. Misalnya saya itu ada mendakwahkan orang, berubah dia, hijrah dia, dia berubah secara totalitas. Dulunya dia nggak pernah sholat, lalu dia sholat. Selama dia sholat, lalu saya wafat, ya, maka mengalir dalam kubur saya pahala dia sholat itu. Dulunya dia itu dekat dengan judi, narkoba, macam ya kemaksiatan. Saya dakwahi dia tinggalkan dosa itu. Dia sudah dekat dengan masjid. Selama dia berbuat baik itu, maka selama itu pula lah mengalir kebaikannya buat saya. Makanya guru-guru, ustadz, dai, atau kita yang mau menyampaikan kebaikan dakwah itu enggak habis-habis pahalanya. Udah mati pun dia tetap mengalir. Ini hadirin rahimakumullah, jalur yang pertama. Mungkin juga di rumah Bapak Ibu rahimakumullah, ini jangan kita sepelekan dakwah ini. Kita suruh anak kita sholat, wafat kita sholat dia, maka selama dia sholat mengalir pahala sholat anak kita kepada kita. Kita suruh istri kita sholat, ya, maka selama itu pula wafat kita mengalir pahalanya buat kita. Maka ilmu yang bermanfaat ini adalah di mana kita ajarkan satu kebaikan, tapi terus dia amalkan oleh orang itu, dan selama itu pula mengalir pahalanya buat kita. Ini kalau dalam transaksi jual beli namanya multi level marketing. Jadi kalau orang pertama itu menanam modal, ya, kemudian ada lagi di atas menanam modal dan seterusnya, orang yang pertama tadi itu bertambah banyak keuntungan yang dia dapat. Kalau ini namanya multi marketing amal soleh. Nah, ini banyak orang itu untuk multi marketing jual beli itu mau dia, tapi untuk amal soleh enggak mau. Ini yang kita inginkan, hadirin rahimakumullah. Yang kedua apa jalurnya? Au waladin salihin yad'u lahu, atau ada anak saleh yang mendoakannya. Pak, Bu, ini penting kita mendidik anak kita jadi anak saleh. Ya. Anak saleh itu apa artinya? Anak bukan namanya saleh, salehah. Saya punya anak saleh Ustaz. Tapi dia enggak pernah sholat, namanya aja yang saleh. Namanya Abdul Saleh. Tapi dia enggak pernah sholat. Bukan itu anak yang saleh itu. Mana anak yang saleh itu? Sembahyang, ya, dia baca Quran, dia berzikir, habis sholat dia angkat tangannya, ya Allah ampunkan dosa ayah saya, ya Allah dalam kubur lapangkan kuburnya, ya Allah ampunkan dosa mak saya, ya Allah dalam kuburnya. Itu sampai. Maka perlu kita antar anak kita itu ke sekolah yang beragama, bukan mengajarkan materi, ya materi-materi dunia, tapi mengajarkan tentang bagaimana dia berbakti kepada dua orang tuanya. Meninggal dunia Pak, Ibu rahimakumullah, ya. Apa cita-cita terbesar kita? Kalau bisa yang menjadi imam sholat jenazah kita itu anak kandung kita. Waktu dia berdoa kepada Allah itu ikhlas, ya. Diangkat, Allah maghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah. Dia itu ibunya, itu ayahnya. Sehingga betul-betul harapannya pengampunan dosa. Nah, mungkin kalau seandainya kita undang ustadz tengku yang lain, belum tentu itu diharapkannya. Mungkin ada hal-hal yang lain yang diharapkan. Maka perlu kita anak yang saleh itu. Selama dia hidup, ya, maka selama itu dia doakan kita, selama itu pula mengalir kebaikan itu dalam kubur kita. Maka jangan kita malas-malas antar anak. Ya, ini kalau ke sekolah mahal-mahal kita kasih anak. Kalau di tempat mengaji sedikit-sedikit minta duit tengkunya udah marah kita. Nyoki bang, ya, buat laki peng. Ini nggak bisa jalan. Tengku juga butuh untuk kita tolong dari segi keduniaan sehingga dia bisa transportasi dan lain-lain sebagainya. Maka bimbinglah anak kita menjadi anak yang saleh. Yang ketiga, yang terakhir, apa hadirin rahimakumullah yang menolong kita?
Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Apa maksud sedekah jariyah itu? Sedekah biasa. Jariyah artinya mengalir. Ini adalah apa yang kita wakafkan. Nah, contoh, misalnya ada pembangunan masjid misalnya. Saya sumbang 1 tiang untuk masjid itu. 10 sak semen misalnya. Itu sedekah jariyah. Selama orang sholat di tempat itu, maka selama itu pula mengalir pahalanya buat kita. Nah, tapi kalau sedekah biasa, misalnya ada orang minta-minta kepada kita, ya kita kasih uang sama dia, ya sekali aja dapat pahalanya. Tapi kalau sedekah jariyah tadi, mungkin ada sebuah masjid butuh ambal. Nah, kita kasih 1 gulung, selama dipakai itu, maka selama itu mengalir pahala kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Akan dibangun sebuah pesantren, tempat pembinaan mu'alaf misalnya, lain-lain sebagai butuh untuk uang, dibebaskan lahan, tanah wakaf. Kita bebaskan tanah itu, kasih barang-barang 500.000, 200.000, maka meninggal dunia kita selama tempat itu dipakai untuk kebaikan, maka itu mengalir pahalanya buat kita. Itu disebut dengan sedekah jariyah. Itu amal itu hadirin rahimakumullah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Inilah 3 hal penolong kebaikan kita, yaitu anak yang mendoakan kita, yang kedua adalah sedekah jariyah, yang ketiga ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain sehingga dia mengamalkannya dalam kehidupan ini. Ini saja singkat yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengamalkan 3 perkara ini sehingga nanti ada penolong kita dalam alam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.